pastinya tidak tentang pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Luar biasa. Ada sedikit pantun buat kalian. Tapi ada syaratnya. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan cakap. Ke pasar membeli batik. Tidak lupa membeli durian. Wahai anak-anak yang cantik dan tampan, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, anak-anak, hari ini kita memulai pelajaran dengan bersama-sama membaca doa. Bapak minta salah seorang ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aris sudah memimpin doa dan Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya. 12 IPA 5 ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Fajril kenapa? Ada yang tahu? Izin ya. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir? Sudah. Berarti hari ini dari 36 siswa satu orang tidak hadir. Fajril keterangannya izin. Terima kasih. Kemudian nampaknya sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ya, Bapak menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi kalian bisa join, bergabung terlebih dahulu. Silakan kalian ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode permainan atau kodenya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang artikel, pembahasan tentang menyusun opini dalam bentuk artikel. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menulis opini dalam bentuk artikel dengan memperhatikan unsur artikel dengan tepat. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi fakta dan opini unsur kebahasaan, pengungkapan opini, dan hasil penyusunan opini dalam bentuk artikel dengan tepat. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan produk yang berupa artikel yang sudah kalian buat. Ini tujuannya. Model pembelajaran yang akan Bapak gunakan yaitu project based learning. Model pembelajaran ini, jadi kita akan membahas materi ini selama 4 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama ini kalian menyimak penjelasan Bapak mengenai bagaimana menyusun artikel. Kemudian nanti kalian berdiskusi dengan temannya tentang bagaimana merancang atau mendesain proyek ini. Nanti aplikasi yang akan kalian gunakan, selain yang ini yang kita gunakan Quizzes, nanti kalian menggunakan Canva. Ada yang pernah menggunakan Canva? Coba semuanya sudah pernah ya? Pada saat materi menulis surat lamaran pekerjaan, kalian membuat CV menggunakan Canva. Bagaimana kesan kalian menggunakan Canva? Angkat tangannya. Siapa namanya, no? Alifah. Bagaimana kesannya ketika menggunakan Canva? Kesannya seru sekali karena sangat membantu untuk mengedit atau mengedit misalkan terus kayak mengedit CV, terus juga banyak elemen-elemen yang menarik. Ya, menarik. Selain pernah menggunakan Canva untuk membuat CV, apalagi yang kamu pernah buat? Bisa presentasi. Melakukan presentasi dengan Canva, ya. Membuat brosur, poster, ya. Kemudian apa lagi? Membuat surat cinta bisa pakai Canva? bisa. Sudah kamu lakukan? Jangan. Ada lagi? Terima kasih tepuk tangan untuk Alifah. Dan yang lain membantu kalian dalam mendukung proses pembelajaran. Jadi
selain bisa menggunakan Canva itu untuk yang kita pelajari untuk omongan sebelumnya yaitu membuat CV, ya, Canva juga bisa digunakan untuk membuat artikel. Jadi kita bisa memilih berbagai macam template yang ada dalam Canva dan kita desain, ya, masukkan artikel yang jadi pembelajaran yang akan kita lakukan, ya, selain menggunakan Quizzes juga menggunakan Canva untuk membuat proyek kalian. Sampai sini ini Pak. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian artikel, kemudian ciri-ciri artikel, kemudian apa lagi yang masih ingat? Menyusun artikel. Dan artikel itu apa? Artikel. Pengertian artikel itu apa? Suatu karya dengan Angkat tangannya dulu. Nah, Dina ya? Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial, yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan melengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Jadi artikel itu adalah tulisan, bentuknya tulisan, ya. Dimuat di mana? Media cetak seperti surat kabar, begitu ya. Supaya kalian punya gambaran bagaimana menyusun artikel dan bagaimana membuat proyek, membuat artikel berbentukkan media Canva. Kalian simak tayangan video ini, kemudian kalian catat informasi apa yang kalian dapatkan dari video ini. Sudah siapkah? Ini sudah masuk semuanya? Belum Pak, yang lain terkendala ya? Sepertinya. Kita lanjut saja. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable, and trusted by Di tahun 2022, sekitar 273 juta manusia itu hidup di negara Indonesia. Dengan 52 juta siswa, 3 juta guru, dan 217 ribu sekolah. Banyak tahu coy, Indonesia udah jadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, di bawah India, China, dan Amerika. Tapi, apakah ukuran yang super besar ini berbanding lurus dengan kualitasnya? Ya, kamu sudah tahu jawabannya, jawabannya adalah tidak. Berdasarkan data dari PISA di 2021, siswa Indonesia itu berada di Apa judul kayak video ini? Angkat tangannya. Aris. Videonya itu adalah catatan pendidikan Indonesia yang meliputi evaluasi solusi Catatan pendidikan di Indonesia meliputi evaluasi solusi dan ekspektasi ya. Tangan untuk Aris. Dari judulnya kalian ingin menyimak tayangan video ini? Kalian kan bagian dari pendidikan di Indonesia, ingin tahu atau evaluasi tentang pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya seperti itu ya. Bapak sebagai guru juga ingin tahu tentang isi dari video ini karena menyangkut dengan pendidikan di Indonesia ya sampai 2022. Apakah sudah mencapai target atau belum? Ya. Di dalam tayangan video ini, bagaimana pendidikan di Indonesia? Ya, kalau sistem pendidikannya termasuk 4 besar, betul ya? Ya, Indonesia itu termasuk 4 besar sistem pendidikan di dunia. Tetapi kualitasnya bagaimana loh? Belum. Ya, jadi berapa peringkat PISA kita di tahun 2021? 70 dari 79 negara. Kemudian kalau berkaitan dengan numerasi tadi berapa? Ada yang mencatat? 60 dari kalau reading itu. Kalau numerasi berapa? Ya, kesimpulannya bahwa kita masih termasuk ada kualitas pendidikan. Jadi dari segi kuantitas kita besar sekali, tapi kualitas. Kemudian topik yang ditayangkan dalam video ini apa? Mengenai topik tentang apa?
topiknya tentang apa? Ya, angkat tangannya. Oke. Ya, Nirmala Fauji. Nirmala Fauji, silakan topiknya tentang apa? Coba ulangi lagi suaranya keras. Topik yang dibicarakan pada video tersebut adalah tentang evaluasi solusi pada pendidikan di Indonesia sampai pada tahun 2023. Evaluasi tentang pendidikan sampai tahun 2023. Solusi ya. Kemudian ekspektasi kita di tahun 2045. Ada apa di tahun 2045 itu? Ya, Indonesia emas. Ya, karena kita diberikan bonus demografi. Jepang itu khawatir dengan penduduknya. Kenapa khawatir? Sampai tahun sekarang itu jumlah penduduk Jepang itu berkurang 16%. Ya. Kemudian di tahun 2045 Indonesia, kenapa masuk ke dalam Indonesia emas di tahun itu angka usia produktifnya itu sampai berapa persen? Ada yang tahu? Beda dengan negara lain seperti Jepang. Di tahun 2045 itu usia produktifnya sedikit. Ya. Jadi terbalik dengan Indonesia. Tapi apakah siap kita menghadapi bonus demografi tersebut di tahun 2045? Setuju tidak apa yang disampaikan dalam video ini? Bahwa kita belum siap menghadapi. Karena permasalahan apa belum siapnya? Karena sistem pendidikannya. Jadi apa yang harus diperbaiki? Fasilitas pendidikannya, kualitas guru, kemudian ya tingkat anggaran untuk guru. Jadi dalam APBN itu pemerintah menganggarkan 20%. Berarti berapa triliun tadi? 500 triliun untuk pendidikan, untuk membangun sekolah, fasilitas dan sebagainya. Menurut kalian cukup tidak meningkatkan kualitas guru, kualitas pendidikan Indonesia dengan anggaran itu? Cukup sebenarnya. Jadi apa yang kita dapatkan dari tayangan video ini, kita mendapatkan informasi terkait dengan evaluasi pendidikan di tahun 2023 disertai dengan data-datanya begitu. Kemudian dalam video ini ada penyampaian pendapat terkait dengan Indonesia menghadapi Indonesia Emas tahun 2025. Dilihat dari pendidikan, menurut si penulis membuat video ini, Indonesia belum siap menghadapi 2025 dengan data yang didukung oleh fakta-fakta. Kemudian solusinya bagaimana tadi? Di dalam tayangan video ini memberikan solusi ya, supaya kita siap menghadapi 2045 solusi. Nah, yang akan kita pelajari adalah menyusun artikel, kurang lebih seperti itu artikel. Ya. Hanya artikel itu dibuat dalam bentuk teks, memuat pendapat, ide atau gagasan yang berkaitan dengan sesuatu yang kontroversi, fenomena yang sedang berkembang di masyarakat, atau sesuatu yang memiliki nilai pendidikan, edukatif, informatif, gitu. Supaya pendapat kita, ide kita, gagasan kita diterima oleh orang lain atau pembaca, maka apa yang harus disertakan? Besok uang kas kita naikkan 100%. Setuju tidak? Tapi kalau diberikan argumentasi begini, besok kita naikkan 100%, tapi kuota kalian, uang makan sarapan pagi, makan siang di sekolah ditanggung oleh uang kas. Setuju tidak? Itulah argumentasi
argumentasi. Jadi supaya orang lain menyepakati apa yang kita sampaikan, setuju dengan apa yang kita sampaikan, ide, gagasan, ya, berarti harus disertakan dengan argumentasi. Nah, argumentasinya bagaimana? Kita bisa mengumpulkan informasi di internet berkaitan dengan data-data itu ya, yang berhubungan dengan topik apa yang kita tulis. Atau kita bisa melakukan wawancara sebagai bahan argumentasi kita ya. Kemudian melakukan observasi. Contoh gini, kalian bisa menulis sebuah artikel tentang tips dan trik budidaya lele. Pernah melakukan itu? Jadi kalian menulis tentang bagaimana tips dan trik budidaya lele supaya cepat kaya misalnya. Nah, untuk mengumpulkan argumentasi kita bahwa usaha lele itu adalah usaha yang prospek, gitu ya. Karena kalau kita itu warung pecel lele itu banyak sekali kan ya. Mengapa kita memilih usaha lele? Ya, kenapa usaha lele itu prospek? Karena pertimbangannya atau argumentasinya adalah warung pecel lele itu banyak sekali. Orang yang sedang mengkonsumsi lele itu banyak. Bisa menulis artikel itu meskipun kamu belum pernah mempraktikkan budidaya lele, kamu bisa menulis artikel tentang budidaya lele dengan melakukan apa? Riset. Kamu datangi ya peternak lele, kemudian kamu bisa melakukan wawancara di situ, bagaimana dan sebagainya prosesnya, tahapan-tahapannya budidaya lele. Kemudian bagaimana misalnya menyiapkan barang, alat dan yang diperlukan untuk usaha lele tersebut. Nah, dari data-data itu bisa dijadikan sebagai apa yang menjadi latar belakang dan tujuan seseorang menulis artikel. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi kan begitu ya. Itu bermanfaat sekali. Kemudian bagaimana proses yang dilakukan seseorang menulis artikel, ini yang akan kita lakukan tahapan-tahapan sampai kalian membuat sebuah artikel. Nanti Bapak jelaskan tahapannya. Apakah kalian tertarik untuk menulis artikel? Tertarik. Yakin? Yakin. Kita lanjut. Silakan pegang handphone kalian. Sini ada pertanyaan. Contoh teks artikel apakah yang ingin kalian ketahui? Bahasa Indonesia paling populer di kalangan anak-anak Australia. Menurut Kompas.com, sebuah aplikasi telah dibuat oleh pemerintah Australia guna mendorong lebih banyak lagi anak-anak Australia belajar bahasa asing. Dari 5 bahasa yang diperkenalkan, bahasa Indonesia sejauh ini paling populer. Penggunaan bahasa Indonesia di mana? Jadi pemerintah Australia itu membuat aplikasi ya, aplikasi yang digunakan oleh anak-anak di usia berapa? 4 sampai 5 tahun. Ya. Kemudian ternyata yang banyak diakses itu bahasa apa? Indonesia. Jadi kalian harus bangga tepuk tangan orang lain. Dengan membaca artikel itu kita mendapatkan apa? Informasi. Tetapi kalian harus membedakan karena dalam artikel itu ada fakta dan ada nah, ada bagian pengungkapan ide gagasan oleh penulis artikel itu ya, yang tujuannya adalah apa? Menyampaikan informasi, mengedukasi kalian seperti itu. Jadi nanti kalian buat artikel yang informatif dan edukatif, yang memberikan nilai informasi dan mendidik, membuat sebuah artikel. Nah, ini contohnya ada di halaman berapa tadi? 148. Nah, ini penting sekali karena tadi Bapak sudah menyampaikan tujuannya bahwa kalian bisa membuat sebuah proyek, membuat produk artikel dengan berbatukkan tanpa. Bagaimana menyusun opini menjadi sebuah artikel? Bapak akan tayangkan sebuah video ya,
tentang langkah-langkah menyusun opini menjadi sebuah artikel. Kalian simak dengan baik. Sudah siapkah? Seperti biasa dicatat kalau kalian mendapatkan informasi. Banyak produk dari public relation dan juga jurnalistik dihasilkan dari aktivitas mereka. Contohnya adalah artikel. Banyak pula jenis-jenis artikel yang perlu kita ketahui agar kita tidak salah saat kita membuatnya di kemudian hari. Dan berikut beberapa tips menulis artikel opini agar memudahkan kamu dalam menulis artikel opini di kemudian hari. Simak ya. Yang pertama, tentukan topik yang menarik. Setelah mendapatkan ide, maka tentukan topik yang menarik untuk artikel. Dalam memilih sebuah topik, usahakan selain memilih topik yang menarik, pilih juga topik yang informatif dan edukatif bagi pembaca. Yang kedua, menentukan judul artikel. Judul adalah penentu apakah artikel kita akan dibaca atau tidak oleh netizen. Sebaik apapun besar artikel, tidak akan berguna jika salah mencantumkan judul. Judul yang baik adalah terdapat subjek, objek, dan predikat yang jelas, namun hal seperti ini jarang dilakukan karena dianggap terlalu panjang dan tidak dapat merugikan para pembaca. Yang ketiga, buka dengan kalimat yang menarik. Kalimat pembuka pada artikel jangan terlalu panjang. Sisipkan pertanyaan yang membuat pembaca menjadi penasaran. Tulislah kalimat awal yang membuat pembaca penasaran karena hal ini dapat menarik pembaca untuk membaca artikel kita lebih lanjut. Jadi bagaimana tahapan menyusun sebuah artikel tersebut? Menentukan apa itu topik. Coba katanya apa yang masuk dalam topik itu? Topik. Ya Aris lagi. Coba yang lainnya. Ziarah, kenapa? Ya ziarah. Topik itu adalah tema yang akan dibahas. Jadi topik itu sama dengan tema? Nah, sama topik ya. Ada yang menggunakan topik, ada yang menggunakan istilah tema. Apa sih temanya atau apa itu topiknya? Ketika kita berbicara, berkomunikasi dengan teman kalian, pasti ada sesuatu yang dibicarakan. Sesuatu yang dibicarakan itu adalah topiknya. Tapi kadang-kalanya dalam berkomunikasi biasanya tidak menentukan terlebih dahulu topiknya. Kalau berkomunikasi secara non formal misalnya, kalian ngobrol dengan temannya, membicarakan gosip artis A, itu kan topiknya, ya. Kemudian membicarakan tentang tugas kimia yang kemarin, itu kan topiknya. Jadi dalam menyusun sebuah artikel itu kita mulai dengan menentukan topik. Tapi sebelum menentukan topik itu mengumpulkan ide, gagasan kita terhadap sesuatu. Pastinya kamu punya ide dan punya gagasan. Nah, karena kita berbasis proyek, jadi 4 kali pertemuan, ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat atau menyusun jadwal proyek, kemudian kamu membuat proyeknya, kemudian nanti kita mengevaluasi ya proyek tersebut dan terakhir mempresentasikan dan mempublikasikan proyek tersebut. Nah, jadi tahapannya tadi yang sudah kita diskusikan menentukan topik. Nah, ada beberapa hal yang tidak disampaikan dalam video tersebut. Jadi setelah menentukan topik yang menarik, informatif dan edukatif, kalian bisa menyusun beberapa kalimat opini atau pendapat kalian mengenai topik tersebut. Menyusun, ya. Kemudian mengumpulkan informasi berupa fakta dan data mengenai topik tersebut sebagai bahan untuk memperkuat opini atau pendapat kalian. Dengan bisa melakukan dengan cara riset, ya. Kemudian apa lagi? Wawancara, kemudian observasi, atau kita browsing di internet, ya, cari informasi di internet. Kemudian menyusun kerangka artikel berdasarkan struktur artikel, pernyataan pendapat yang tadi kita bahas dalam video tersebut, ya. Kemudian argumentasi, kemudian pernyataan benar yang tadi ini strukturnya. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi teks artikel yang utuh. Barulah kita membuat artikel berdasarkan kerangka yang kita buat. Nah, tapi dalam membuat kerangka itu acuannya patokannya pada struktur artikel.
Ini contoh artikel, contoh template artikel yang ada di Canva. Jadi kamu bisa boleh ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, ya, Bapak akan sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Nanti akan Bapak bentuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian menyusun jadwal proyek. Nanti akan Bapak tampilkan jadwalnya seperti apa. Oke. Kita simpulkan terlebih dahulu. Ada yang mau menyimpulkan? Angkat tangannya, menyimpulkan. Apa yang masuk dalam artikel? Artikel? Kesepakatan maksudnya yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak, Iya. media sosial. Ya, bagus. Bukan ini. Kemudian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Kalian senang sekali atau senang yang terpaksa? Senang sekali. Kenapa senang sekali? Mendapatkan ilmu yang terkait dengan kalian ingin menjadi seorang penulis? Ingin, ya, bisa jadi penulis. Ya, untuk pelatihan kalian bisa menulis artikel dengan hal yang gampang. Mungkin pengalaman kamu pernah diputuskan dan bagaimana cara melupakan pacar dengan mudah, itu bisa jadi bahan artikel. Nah, sebelum kita akhiri, tadi kita sudah simpulkan, kita refleksikan. Bapak akan memberikan kuis di dasar handphone kalian. 3 terbaik akan Bapak berikan hadiah. Bapak beri dan dulu semuanya. Tiara menyandera, berdiri Tiara. Kemudian ke depan. Dan yang kedua siapa? Yang ketiga, semuanya ke depan ke orang ini. Tiga. Ada yang kedua, Kristia. Silakan dibawa. Ada yang menyusul. Tepuk tangan untuk teman kalian. Akhirnya berakhir untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah sama-sama. Dari Bapak untuk pertemuan selanjutnya, coba kalian kumpulkan ke gagasan kalian tentang apa saja. Perhatikan tentang apa saja yang memiliki nilai informatif dan edukatif. Kumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.